Jangan percaya sama apa yang Anda lihat di televisi. Televisi itu banyak ngibulnya. Kadang orang kelihatan cantik, nggak secantik itu. Saya kelihatan jelek, aslinya mah cantik. Yang saya gunakan di wajah saya ini hanya ilusi tantangan Sarah Sechan. This means nothing. Saya masih Sarah yang sama. Tantangan hari ini adalah saya tidak boleh begini. Nggak kehitung ya, itu tadi aku ngasih lihat, oke? Saya nggak boleh begini, dipasang ini, sama tuh. Jelek banget ya dia. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kostumnya nggak bisa lepas. Amin. Kasian Bella. Baiklah, tamu saya berikutnya, ini nggak banget deh, tadi ada Yuni Syara. Berikutnya ini tamu saya, ini biasanya dia nulis lagu-lagu romantis. Aku takut kalau dia nanti di sini dia nggak punya inspirasi lagi untuk nulis apapun yang romantis. Tiba-tiba setelah ketemu saya lagunya semua menyedihkan gitu. Takutnya ini gara-gara Sarah nih gue nggak bisa bikin hits lagi. Mas Yovie Widianto. Asya. Hai Mas. Apa kabar? Mas aku takut ketileran Mas kena tompel ini. Mas sorry ya aku begini ya. Iya nggak apa-apa. Semoga masih bisa menginspirasi untuk nulis lagu yang romantis. Iya berat sih kalau ngeliat ini. Coba sekarang aku tanya. Cepet aja nih Mas, cepet aja. Kalau misalnya ketemu sama aku di jalan gitu ya. Judul lagu yang terpikir oleh Mas Yovie apa? Hancur. Iya ini kan dalam kondisi begini kan. Iya ya. Maksudnya bukan lihat kamu waktu dulu tuh yang masih itu di stasiun kece mana. banget lah ada. Banget. Tinggal di Google aja di Google. Iya Google ada. Iya. Hancur. Kira-kira Hancur. kata-katanya, refnya seperti apa? Kira-kira aja. Salah pilih. Kan harus jujur. Silakan duduk Mas Yovie. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita kalau bicara tentang musisi di Indonesia, pekerja seni Indonesia itu sekarang sudah banyak yang dikenal di luar Indonesia. Sebut saja ada Anggun, ada Mas Erwin Gutawa, sebut saja ada Agnes sekarang sudah merilis single di sana. Nah Mas Yovie ini juga ternyata punya fans juga. Jadi musisi luar juga sudah mengenal seorang Yovie Widianto karena lagu-lagunya selalu menjadi hits juga di sini. Ada yang sempat datang ke sini terus kasih komentar yang oke banget tentang Mas Yovie Widianto. Kita lihat dulu ya, ada komentarnya nih, ada fotonya, boleh lihat fotonya dipasang. Foto dari Sharon Core yang kemarin sempat hadir di sini dari The Course ya. Katanya Mbak Sharon ini lagu Yovie Widianto itu sangat spesial katanya. Mas, penghargaan seperti ini komentar begini itu suatu penghargaan dong ya. Iya, itu buat Mas Yovie itu gimana sih kalau ada komentar dari musisi luar gitu yang memberi penilaian seperti itu? Senang karena itu adalah apresiasi, terus juga kesan mungkin dari kerjasama, terus dia juga dengar referensi lagunya, terus mendapatkan komen yang positif itu menjadi lebih bersemangat kita berkarya. Mas Yovie ini kalau bikin lagu kan selalu langsung jadi hits gitu lagunya ya. Seluruh Indonesia kenal. Kalau lagi konser semuanya langsung nyanyi bareng. Mas Yovie-nya belum mulai dengan musiknya orang udah pada nyanyi, GR duluan. Udah langsung, aku tahu lagu itu. Memangnya kalau lagi nulis lagu itu berapa lama sih Mas? Kalau kayak gitu tuh bisa cepet jadi atau lama? Aku penasaran deh. Cepat sih, biasanya nggak terlalu lama. 10 menit sampai 30 menit udah lama buat lagu. Kalau lagunya aja ya. Nanti kan musiknya. Kan biasanya kan di studio ntar ada proses aransemen. Oke. Buat pengisiannya seperti apa, ditulis dulu notnya, untuk selonya seperti apa, brass section seperti apa, baru kita mainkan. Tapi kalau buat musiknya nggak lama. Kalau ada orang yang pernah bilang kan ya, kalau buat musik nanti saya buat refrennya dulu, besok ntar saya buat lagunya. Kalau untuk saya itu seperti buat puzzle, jadi nempel-nempel nggak jelas dan hasilnya memang bisa tetap bagus tapi itu nggak terlalu tulus sih sebenarnya. Yang mengalir itu yang akan tulus gitu. Yang mengalir, oke. Jadi lebih cepat dan misalnya antara 15 menit sampai 25 menit itu udah oke banget deh. Nanti kalau ada misalnya, oh penyanyi ini nyanyiin huruf I di nada tinggi kurang asik, ganti kata-kata yang searti gitu. Jadi nggak berubah spirit awal. Oke. Jadi ada perubahan-perubahan seperti itu tetap ada ya. Tapi kalau menulis lagu itu biasanya bangun tidur tiba-tiba kepikiran atau ngelihat sesuatu atau gimana sih prosesnya kalau untuk Mas Yovie? Iya, kalau buat aku kan banyak orang katanya harus ke gunung gitu, harus cari tempat sepi gitu. Iya.
Kalau aku biasanya di antara kemacetan, di antara Tiba-tiba masuk aja gitu, ada lagu, ya, maksudnya ada lagu, muncul gitu. ada inspirasi, terus ngeliat orang, terus atau inget apa, baca buku, setelah nonton film, apa Oke. gitu bisa nulis. Sebetulnya Mas Yofi ini romantis nggak sih orangnya? Menurut Aku ya? diri sendiri? Enggak kayaknya. Justru enggak? Enggak. Tapi lagu-lagunya bisa romantis ya. Jawab aja pertanyaanku Mas, cuekin Mas. Iya, iya. Cuekin, ini kayak dari dunia gaib gitu. Maksudnya iya, kayak iya. kita kayak ada rasa tapi nggak tahu dia. Iya, iya. Ada. Sini cepetan. Bye-bye. Terus Mas. Mas kalau misalnya ngelihat dia, nggak usah ditepukin. Apa nggak ada signifikan yang dari kejadian barusan? Ngapain ditepukin juga? Nggak usah apa-apa ditepukin di sini. Mas kalau ngelihat dia, kata-kata yang muncul untuk judul lagu apa? Kalau aku tadi hancur, bisa yang lebih jelek nggak kalau ngelihat dia? Enggak, doer aja. Doer. Ah nyebelin ya Mas Yofi. Jadi Mas Yofi nggak romantis? Enggak. Ya, tidak melakukan hal yang paling romantis yang pernah Mas Yofi lakukan untuk pasangan apa? Aku nggak ngerti aku romantis atau enggak, tapi yang jelas sih spontan biasanya. Kalau misalnya ada yang cantik, kamu cantik pakai baju ini, gitu. Itu biasanya saya sampaikan gitu. Oh ya. Jadi kalau itu dalam kategori romantis atau tidak nggak ngerti. Tapi kalau misalnya nggak gitu cantik, saya nggak sampaikan kalau nggak diminta biasanya. Misalnya kayak Sarah nih lagi nggak cantik sekarang, kondisi begini, kalau nggak diminta. Gimana maksudnya nggak cantik? Cantik itu kan dari, emang cantik itu apa sih Mas? Cantik itu dua sih artinya. Ketika seperti ini kan innernya kelihatan bahwa ini nggak cantik. Bisa tertangkap nggak cantik karena ada emosi yang nggak Emosi bagus. apa Mas? Nah ini kayak begini. Jadi itu kalau masalah fisiknya relatif. Karena kadang-kadang saya bisa melihat seseorang yang katanya, oh itu nggak cantik fisik, tapi ada sesuatu yang unik, terus dia bahasanya Ini juga kan unik menarik. Mas. Berapa? Coba dalam tahun ini aja berapa kali ketemu pembawa acara yang pakai beginian Mas? Nggak banyak sih. Nggak banyak ini baru kan? pertama kali. Aku mau tanya sama istrinya, boleh ya Mas ya? Kalau panggilan istri di rumah apa? Ada panggilan sayang nggak Mas? Astaga. Lo nggak romantis lo. Nggak romantis. Ada panggilan sayang nggak buat istri Mbak Dewayani ya? Kalau panggilannya apa? Panggilannya Denny aja. Mbak Deni. Mbak Denny. Manggilnya enggak, maksudnya manggilnya di rumah Deni aja enggak. Den gitu. Say. Enggak. Say. Enggak. Manggilnya, Babe. Enggak. Honey. Enggak. Tapi dulu ada panggilan kecil namanya Cimot ya Bang Salman. Cimot. Tapi aku nggak mungkin manggil Mbak Cimot ya. Enggak, Aku takut enggak. ditutup teleponnya karena Mbak Deni sekarang sudah ada di telepon. Aku pengen nanya nih, kalau Mas Yofi bilang romantis atau nggak romantis nggak tahu. Aku mau tanya sama sang istri. Mbak Deni, selamat malam. Selamat malam. Hai Mbak, lagi sibuk nggak nih aku Halo. telepon? Enggak. Aku mau tanya sedikit ya, karena kalau Mas Yofi ini kan terkenal dengan lagu-lagunya yang romantis. Aku pengen tahu Mbak Deni sudah berapa kali dibikinin lagu sama sang suami? Aduh, berapa kali ya? Tanya sama Yupi aja deh, kalau saya nggak ngerasa tuh. Gak pernah bikinin lagu? Gak merasa dibikinin lagu? Gak pernah bilang, saya ini lagu untuk kamu, Cimot? Enggak, ke siapapun enggak sih. Jadi kadang-kadang memang kalau buat lagu ya buat lagu aja. Kalau misalnya nanti dia merasa ya alhamdulillah berarti sampai misi saya Nah, coba, gitu. Mbak Deni ada merasa nggak? Ada lagu nggak yang merasa ini lagu buat aku gitu? Apa lagu yang mana ya? Kok nggak ngerasa? Soalnya biasanya kalau bikin lagu kan suka dikasih denger dulu gitu. Aha. Jadi biasanya suka nyanyi-nyanyi dulu. Jadi suka nebak-nebak gitu, ini apa ya gitu. Tapi nggak merasa, oh berarti aku yang kegeeran kalau aku nikah sama musisi ini pasti lagu gue, lagu buat aku. Mbak Deni, tapi Mas Yofi ini romantis nggak sih kalau di rumah atau selama kenal ini berdua menjalin kasih, romantis nggak? Nggak tahu ya, ini mungkin namanya romantis apa enggak gitu, cuman kalau saya sih ngerasa senang-senang aja gitu kalau misalnya lagi kumpul berempat di rumah. Apalagi dulu waktu belum punya anak kan sering pergi berdua gitu. Sekarang udah berempat, maunya Yofi tuh maunya kalau di rumah ya kita harus berempat kumpul semuanya. Nanti kita nyanyi-nyanyi sama-sama, Yofi main piano, kita tuh anak yang kecil tuh dia juga nyanyi juga, terus kita ya rame-rame kita suka nyanyi sama-sama kayak gitu. Oh rame-rame ngumpul nyanyi-nyanyi bareng-bareng gitu ya? Pokoknya kita harus berempat, mana-mana Yofi tuh inginnya
kita kemana-mana selalu berempat aja gitu. Ih seneng banget, jadi kalau aku ikut jadi berlima nggak boleh ya? Mbak Deni, terima kasih sudah Iya. ngobrol-ngobrol. Nanti Iya, suatu saat aku sama-sama. main ke rumah boleh ya? Boleh dong, ditunggu ya. Aku latihan nyanyi dulu ya. Aku takut diusir pulang lagi berempat nyanyi tiba-tiba ada aku. Mbak Deni, thank you, selamat malam. Keromantisan itu nggak harus ditunjukkan berdua atau kasih bunga atau apa gitu ya. Hal-hal yang memang Enggak. bikin seneng di saat kita bersama seseorang itu bisa bisa dibilang satu hal yang romantis juga ya Mas ya. Iya mungkin gitu ya. Ya. Romantis ya gitu ya. Jadi sekarang udah jarang pacaran nih. Kan kemana-mana berempat terus. Waktu Iya. pacarannya nggak ada. Ya kan berempat kadang memang pernah sempat pergi berdua gitu, tapi pasti kita kangen sama anak-anak kita. Jadi Oh, nggak lama ntar sama omnya suruh susulin dong. susul gitu. Tapi kayak nonton bioskop, dinner itu masih ada nggak waktu untuk pacaran? Katanya penting banget kalau itu. Kalau aku kan masih ABG jadi aku nggak tahu. Nggak ada pasang. Barengan sih berempat sama anak-anak. Selalu barengan Jadi ya? kalau nonton atau main pun memang sama anak-anak berempat. Oke, sebentar lagi kita akan kembali. Nanti kita cek nih ya, kalau misalnya Mas Yofi di saat ini kita minta untuk bikinin lagu, bakal jadi hits nggak lagunya? Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini. Minum dulu Mas. Sebentar lagi saya akan meminta Mas Yofi Widianto untuk membuat suatu lagu. Katanya waktu itu Mas Yofi ini kalau ditantang bikin lagu cepet langsung asoy. Tapi sebelum itu saya pengen nanya nih Mas, beberapa waktu lalu ada satu pagelaran di JCC ya, Ya. Irreplaceable judulnya. Itu melibatkan banyak sekali penyanyi-penyanyi dari Indonesia. Musiknya, lagunya dari Mas Yofi. Jadi itu peluncuran album ya, ini yang terbaru ya? Ya itu album terbaru dalam rangka konser Irreplaceable. Aha. Terus di sini ada hits-hits seperti ya tadi ada Cantik, Mantan Terindah, Andai Dia Tahu dan macam-macam dengan ada Raisa, ada Lima Romeo, ada Andin, Marcel, Rio Febrian, Heidi Aduh, Yunus. pemilihan penyanyinya oke-oke banget. Ini aku ngefans sama mereka semua. Jadi karena itu, karena aku ngefans sama mereka semua, ini kebetulan banget Mas Yofi ini bawa album ini. Berarti ini aku palakin boleh buat aku? Ya boleh banget. Boleh banget. Yeay, Irreplaceable. Aku karena nggak sempet nonton kemarin pagelaran Oh, itu kan iya, keren iya. banget ya. Aku sempet lihat foto-fotonya aja di Instagramnya Andin sama di Facebooknya. Nanti ada turnya jadi kalau Ada sempat ke turnya? Bandung di mana ada tahun depan karena kita mau mengeluarkan film judulnya Mantan Terindah. Nah sebelum itu kita ada tur musiknya juga. Ada tur musiknya. Oh Mantan Terindah ini yang dinyanyikan oleh Raisa ya, featuring Raisa ya. Raisa ada di situ. Ini kok aku nggak diajak sih Mas nyanyi di situ? Memangnya kok ketawa? Aku nanya aja. Nanti mungkin ya aku besok-besok belajar nyanyi dulu Mas. Jadi ini ada satu ada 3 fakta tentang Mas Yofi yang aku dapat dari beberapa orang terdekat. Bisa tolong dijelaskan Mas, ini faktanya betul atau salah dan kenapa sampai pernah ada fakta-fakta atau ada cerita seperti ini? Jadi katanya waktu zaman SMA di Bandung itu banyak banget cewek yang naksir. Banyak banget cewek yang naksir. Iya banyak, tapi karena Mas Yofi cuek banget sama cewek. Bener, ada. Neng, Neng, Eis, Siti. Eis, Nenden, Kika, Ati. Banyak banget, enggak katanya ceweknya banyak banget yang naksir. Tapi Mas Yofi ini cuek banget sama cewek karena merasa apalah aku, bener nggak sih itu? Enggak, dulu memang waktu kecil dari SMP, SMA tuh aku semuanya serba sendiri, banyak mandiri. Terus nggak punya apa-apa juga waktu itu, apalagi harus cuma main piano di Hotel Savoy Oman dulu, kalau nggak salah, main sore jam 4 sampai jam 6 gitu. Terus sekolah, ibuku, nenek bilang gini, harus pintar, kalau nggak bisa sekolah katanya. Jadi ya memang harus rajin belajar, jadi ya alhamdulillah sekolahnya sampai ke U4 terus-terusan nggak pakai Sampai testing selesai, lah, ya. sampai selesai gitu. Tapi di luar itu sih biasa-biasa aja. Masa nggak merasa banyak cewek-cewek naksir? Masa cewek nggak ada? Hai, Oh enggak, karena mungkin main piano kali ya. Kak Yofi. Main piano terus udah gitu di lingkungan di SMA banyak yang kenal mungkin itu karena main piano. Banyak yang ngefans. Nah itu lagi, sempet ada cerita begini, sampai ada yang bilang begini, jangan kenalin Yofi sama cewek cantik yang punya piano. Wah, pasti langsung piano itu keluarlah puisi-puisi sakti.
cowok dengan mobil mewah apapun akan kalah kalau sudah ada seorang Yovie Widianto main piano. Bener nggak? Memikat hati cewek langsung itu benar. Enggak, karena waktu itu kan lagi seru-serunya waktu itu ya. Cewek-cewek kan mulai zaman materai awal-awal tuh. Artinya zaman catatan si Boy itu orang mikirnya Oh iya, BMW pokoknya, 318 dengan tas kayak B si itu. Boy lah, kayak si Ya, kayak Boy, si Boy. iya. Nah sementara aku waktu itu ya kemana-mana jalan kaki karena di Bandung kan deket-deket ya. Jadi gedung sate ke rumah kemana tuh kan deket ya. Akhirnya aku jalan kaki. Waktu itu aku sempat ya orang manggilnya si Mokul. Modal dengkul, maksudnya jalan Mokul, kemana. modal dengkul. Jalan kemana. Jalan. Tapi kalau ada yang main piano biasanya suka seneng ngobrol, berteman gitu. Teman-temanan. Jadi cewek-cewek katanya naksir. Tapi naksirnya mungkin Iya. juga bukan cuman karena bisa main piano jago dengan puisi-puisi sakti, katanya selalu juara kelas terus, betul? Kebetulan sih kayak karena memang waktu itu nenek bilang sama ibu, oh, kamu kalau misalnya nggak bisa sekolah loh, sekolah tuh harus cari beasiswa apa gitu. Jadi ya memang padahal nggak juga sih, padahal ibu kan ngasih juga untuk bayar sekolah. Ya ranking 1, jarang lah, ranking 3 tuh jarang banget. Jadi ranking 1 dari SD sampai SMA. Sampai SMA. Lalu maksudnya ada PMDK kan, lulus tanpa testing ke Pajajaran. Ya gitu, karena makanya sebab itu ibu nggak usah main band lah, kayak saudara-saudara kamu yang main band ngapain sih jadi. Oh sempat dilarang ya main band ya? Ilmuwan aja lah, atau jadi cendekiawan kalau dari bahasa Cendekiawan zaman dulunya ya. Katanya, gitu. Tapi aku pikir main musik kok banyak temen dia senang juga, pelan-pelan sih meyakinkan ibu. Ih hebat jadi musik jalan terus, tapi juara kelas tuh anak-anak gitu. Tapi salah kalau tadi Mas Yovie bilang di awal cerita, ya kebetulan. Nggak kebetulan, juara kelas itu nggak bisa dibilang kebetulan, itu mah harus belajar yang rajin. Iya. Ini ada satu artikel yang makanya saya ingin menantang Mas Yovie untuk bikinin lagu. Ada satu artikel, kemarin katanya sempat ada Titi DJ Yovie Widianto, katanya Titi DJ menantang Mas Yovie untuk membuat lagu tentang janda dalam hitungan menit. Ya itu sebenarnya bukan Titi aja, jadi di sana ada Titi Rajo Bintang, ada Titi, ada penonton semua. Mungkin teman-teman tuh ada Hedi, Mario, Rio dan Marcel tuh minta kata-kata ke penonton sama minta not. Notnya tuh ada, kalau nggak salah ada Mas Ayu juga yang nonton, Mas ada banyak Ayu, teman-teman yang menonton dan banyak audiens juga yang teriak kata-kata ini, katanya lalu dirangkaikan jadi lagu baru. Aku ke belakang dulu buatin lagu baru. 5 menit, jadi lagunya dinyanyikan oleh Rio Febrian dan Marcel pada waktu itu. Coba-coba sekarang, tapi jangan, aku nggak usah nyanyiin ya. Jadi sekarang bikinin lagu aja. Jadi kalau minta misalnya menantang harus kasih tahu notnya apa gitu. Ya, kasih 3 not aja misalnya. Aku sini ya? Iya boleh, yuk. Not apa aja sebutin? Aduh aku buta not. Apa? Mi, sol, si, re, do, fa, mi. Kalau Fa. enggak kalian Oh iya, penonton. not apa ya 3 not? Mi, sol, fa. Mi, sol, fa. Ini mi sol fa gini. Ya. Itu mi sol fa. Abdi teh, ayo lagu Abdi Nih. teh ya. Ini ya. Ya, lagunya tentang cewek Mustafa. cantik yang kebetulan di wajahnya nggak terlalu mulus. Iya. Wow. Aku nih bisa nih kayaknya kata-katanya. Coba masih main lagi dari awal. Mungkin aku bisa namain kata-kata, tapi sorry ya suaraku bagus banget. Mau ganti lagu lain juga boleh. Kalau misalnya aku lihat dari ini ya. Misalnya dari tompel-tompel ini aku akan tekannya bukan itu tapi Ini misalnya tuh bukan tompel, ini Apa? tanda cantik. Tanda cantik nih. Saya akan tekannya ini nih. Oke. Kenapa jadi horor? Padahal yang tadi yang Mi Sofa bagus, yang tadi Mi Sofa itu kayak Lagu lain ya coba. si tompel, manisnya, membuat aku Not tadi yang agak rumit gemas. dikit. Hah? Notnya yang agak rumit dikit. Coba rumit. Apa? This fish. Nih ada this nih. Ini This, this. Nah jadi lagu horor tadi tuh. this This fish is- cheese. Enak juga nih. Ini this sih. Ya. Jadi Hongkong.
hebat. Kalau kata aku kayaknya jari-jarinya nggak nyambung. Dia punya kehidupan sendiri jari-jarinya. Jari-jari nggak dengerin. Mas Yofinya mah begini-begini aja. Mas Yofi Widianto, terima kasih sudah hadir di Iya, sini. makasih. Salam untuk keluarga. Iya. Terima kasih juga sudah kasih aku album. Tepatnya aku rampok sih albumnya ya. Kesini mau ngasih lihat malah aku bawa. Dan ada kaos. Aku mau kasih kaos. Oh, Pakai iya. barter deh Mas Yofi. Oh. Ini kaos untuk Mas Yofi. Wow. Mungkin bisa mengilhami, memberi inspirasi. Wah, Ya, bagus ya? bagus sekali. Bagus. Coba judul lagu yang langsung kebayang judul lagu apa kalau ngelihat muka kebalik ini? Pasti bagus nih, pasti ini bagus. ini Coba. sih 3 kata. Ya, 3 kata silakan. Untung nggak jadi. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi besok. Mas Yofi, terima kasih. Salam buat Kak Denny ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok.